Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa la ba'd. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Taqriratus Sadidah sampai pada babul ma'i, bab air. Pertama, ta'riful ma'i, definisi air, huwa sa'ilun syaffafun latifun. Air itu adalah suatu yang mengalir, bening atau tembus pandang namanya. Syaffaf, bening, transparan, latif, lembut. Yatalawwanu bilaunil ina'i, air itu dapat berwarna sesuai dengan warna tempatnya. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi, Allah menciptakan kepuasan ketika meminumnya. Jadi intinya pengertian air, yang dikatakan air itu adalah sesuatu yang mengalir, kemudian dia transparan atau bening, latif, sangat halus, dan warna air itu tergantung warna tempatnya. Faedahnya air itu diciptakan oleh Allah untuk menghilangkan dahaga ketika meminumnya. Kemudian aqsamul miyahi min haitsu mahalliha wa asluha sab'atun. Bagian atau pembagian air itu dari segi tempat dan asalnya itu sab'atun, ada 7. Air itu berasal dari mana? Itu ada 7. Salah satu minas sama, 3 dari langit. Wahya miyahul matari wasalji wal baradi, yaitu hujan, air salju atau es, dan embun, air embun. Wa arba'atun minal ardi, dan 4 bersumber atau berasal dari bumi. Wahya miyahul bahri wal bi'ri wal nahar wal ain, yaitu yang 4 itu adalah air laut, sumur, sungai, dan sumber atau mata air. Jadi intinya pembagian air itu dari sumbernya itu ada 7. 3 dari langit, 4 dari bersumber dari bumi. Kemudian afdalul miyahi nazamaha ba'dhum faqala, sekarang keutamaan air itu telah disusun oleh sebagian para ulama. Mereka berkata, wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kausari fanili misra thumma baqil anhuri. Paling afdalnya, paling utamanya, paling mulianya air itu, yang pertama, ranking pertama itu adalah air yang keluar memancar dari sela-sela dari jari jemari Nabi. Itu terjadi waktu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Itu afdal miyah. Jadi kalau ditanya air apa yang paling mulia, yang paling afdal adalah air yang keluar sebagai mukjizat bagi Nabi dari selah-selah jari, ya, bukan dari jari gini, tapi dari selahnya. Bukan mancur di sini, tapi di sini. Karena baina asabi'in Nabi. Dari selah-selah Nabi al-muttaba yang selalu ditaati. Kemudian kelas kedua adalah baru air Zam-Zam. Dan yang kelas ketiga adalah air Kausar, telaga Kausar. Kemudian yang keempat Sungai Nil yang ada di Mesir. Selanjutnya sisa-sisa dari sungai-sungai yang ada di dunia ini. Jadi intinya air yang paling afdal itu adalah air yang pernah memancar dari sela-sela jari jemari Nabi al-Muttaba, kemudian baru air Zam-Zam, air telaga Kausar, baru sungai Nil yang ada di Mesir, baru sisanya dari sungai-sungai lain. Dari keterangan air ini kiranya dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kami bertiga ini dengan ma'asyiral muslimin, baik yang mendengarkan itu di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Semoga ini menjadi manfaat dan tambahan ilmu fikih khususnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin.
Nah, kita simak selanjutnya dari kajian tasawuf. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kitab yang saya pegang ini adalah sarahnya yang berjudul Sirajut Thalibin, yang mana kitab Minhajul Abidin ditulis oleh Imam Al-Ghazali, sedangkan sarahnya yang berjudul Sirajut Thalibin ini ditulis oleh orang Indonesia, ulama Nusantara yang bernama Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Jadi beliau ini orang Kediri, ulama dari Indonesia, dari Jawa Timur, atau yang dikenal dengan Syekh Ihsan Jampes. Wih, ngeri gak tuh? Ini kan kajian santai-santai tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas ini adalah ciri atau permulaan dari orang yang akan menempuh jalan spiritual. Apa sih cirinya orang itu kemudian akan masuk ke dalam jalan kebenaran? Gampangnya gini lah, apa sih ciri orang dapat hidayah itu? Nah, itu yang akan kita bahas ini. Masih di mukaddimah sebenarnya, cuman dari yang kemarin terakhir kita baca itu. Hah? Belum dulu, jangan spoiler dulu. Nanti dari yang kemarin kita baca itu akan loncat sedikit. Setelah syair-syair tuh, nah, terus kalimatnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab yang ini halaman ke-35. Quran mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa madana bi madadihi wa anwari fid darain. Amin. Setelah wabillahi taufik, nah, setelah kalimat itu. Inna awwala ma yunabbihul abdu lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufikin khosin ilahiyin. Memotivasi seorang hamba, mendorong seorang hamba untuk melakukan ibadah, berarti dia ini dapat hidayah berarti. Apa ciri awalnya seseorang itu akan termotivasi untuk melakukan ibadah? Adalah dan juga dia itu fokus menuju suluknya. Suluk ini istilah teknis dalam ilmu tasawuf. Jadi orangnya yang menempuh jalan terjal spiritual itu atau ketajaman batin itu, orangnya disebut salik, orang yang menempuh jalan, sedangkan jalannya disebut suluk. Fokus untuk menempuh jalan itu adalah dengan dia mendapatkan bisikan-bisikan langit, dalam tanda kutip ya. Dia dapat bisikan langit. Gimana tuh bisikan langit? Apa kayak gitu. Dia dapat intuisi dari langit. Bahasa kerennya seperti itu, Pak. Dapat informasi langit, bisikan langit, atau bahasa-bahasa lainnya, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wa taufikin khosin ilahiyin. Dan juga dia dapat petunjuk yang spesial, petunjuk yang khusus, yang mana petunjuk itu sumbernya asalnya adalah dari Allah. Nah, jadi ciri pertama orang yang akan tergerak untuk betul-betul melakukan ibadah adalah mereka yang dalam tanda kutip mendapatkan informasi dari langit, bisikan dari langit, hidayah dari Allah Ta'ala. Wahwa al-ma'nawiyu biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dan itulah makna daripada qauluhu atau firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Az-Zumar ya, ayat ke-22. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Barang siapa yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh nur dari Tuhannya, cahaya dari Tuhannya. Kalau kita lihat di Sirajut Thalibin, ini makna nur di situ, fahuwa ala nurin ay ma'rifah wal ihtida ilal haq. Ya, ini mendapatkan ma'rifah, dia mendapatkan pengetahuan tentang Allah, kemudian mendapatkan hidayah tentang kebenaran. Dan maksud bisikan dari itu biar nggak dimaknai atau dipahami dengan hal-hal mistik gitu. Bertapa, tahajud misalnya, dikir-dikir dengar bisikan-bisikan apa gitu. Itu maksudnya adalah ma'rifah. Ya, jadi orang mendapatkan bisikan langit dalam tanda kutip, artinya dia mendapatkan nur dari Allah, cahaya.
Maksudnya cahaya itu bukan bisikan yang terdengar di telinga seperti halnya dibisikin orang, ataupun cahaya dalam arti terang seperti ini, bukan. Tapi dia itu memperoleh ma'rifah ilal haq, mengetahui pada kebenaran dan juga diberikan hidayah menuju kepada kebenaran. Ma'rifah ini adalah pengetahuan tentang apa? Tentu saja pengetahuan tentang Allah, yakni ilmu tauhid, dan juga pengetahuan tentang ilmu fikih. Iya, ini kebiasaan ini baca nih. Santai, tapi bukan pamer ya. Gampangnya begini, orang yang mau tergerak menuju kepada ibadah yang sesungguhnya adalah Allah kasih akses untuk belajar ilmu tauhid, ilmu fikih. Nah, gitu. Artinya ikut kajian ini. Ciri orang yang mau ibadah itu ya ikut kajian ini. Deh ya. Aduh. Kemudian qala Al-Qurtubi, ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Wa tahqiq fi makna nur. Di syarahnya itu. Ya, di syarahnya. Jadi maknanya nur atau cahaya itu apa? Annahu madharun lima yansibu ilaihi, yakni apa manifestasi ya? Pancaran. Wujudan. Dia itu sesuatu yang membuat jelas apa yang berhubungan dengan dia. Langsung contoh aja nih. Contoh. Fanurus sama, maksudnya dari nurnya pendengaran itu adalah madharun lil masmu'at. Membuat jelas objek yang didengar itu apa. Wa nurul basor, cahayanya penglihatan adalah kasiful lil mubsirat. Menyingkap objek yang dia lihat. Jadi bukti bahwa pendengaran atau telinga kita itu ada nurnya adalah bisa mendengar. Gampangnya begitu lah. Bukti bahwa mata kita ada nurnya adalah bisa melihat. Gitu. Wa nurul qalbi, nurnya hati itu adalah kasifun anil ma'lumat. Tersingkapnya sesuatu yang diketahui. Pengetahuan lah gitu. Wa nurul jawarih, cahayanya anggota tubuh adalah ma yabdu alaiha min a'mali ta'at. yakni apapun yang muncul yang tumbuh untuk melakukan ketaatan. Gampangnya begitulah. Jadi fisik ini kalau dia mendapatkan nur, ibadah gitu jadinya. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian jadi nur tidak bermakna cahaya. Bukan bermakna cahaya yang terang kayak lampu begini ataupun seperti matahari. Pendek kata begini, dalam beberapa keterangan juga saya pernah waktu itu pernah kita obrolkan juga ya. Jadi ketika misalnya di beberapa keterangan hadis misalnya terus Nabi bersabda, misalnya salah satu faedahnya orang yang membaca surat Kahfi adalah bainahu wa baina Baitul Atiq, antara orang yang baca surat Al-Kahfi dengan Baitul Atiq yakni Ka'bah itu adalah Allah beri nur, Allah beri cahaya. Apa maksudnya? Oh, ternyata maksudnya itu begini, kalau kita dapat cahaya kan segala sesuatu menjadi jelas, menjadi nampak, kita tidak bingung tahu arah mau kemana. Nah, kira-kira begitu. Orang yang membiasakan baca surat Al-Kahfi, maka Allah memberikan nur antara dia ke Baitul Atiq. Maksudnya Allah permudah jalannya ke tanah suci itu, kira-kira begitulah. Kemudian wa asyara ilaihi sahibus syara, dan sahibus syara yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini tulisannya shalawatullah wassalamu alaihi, memberikan isyarat dari nur di atas tadi itu, atau orang yang termotivasi untuk melakukan ibadah. Faqala innan nuro, sesungguhnya nur itu idza dakhalal qalba, ketika dia sudah masuk ke dalam hati, infasaha, maka hati itu menjadi lapang, wan syaraha, dan juga luas. Infasaha. Iya. Apa di situ? Infataha. Oh, di sini pakai sin. Enggak tahu kalau di PDF apa, Ustaz? Infasaha. Infasaha. Itu harga berapa? Itu Darul Kutub Al-Ilmiyah itu ya? Al-Ilmiyah ya. Iya, biasanya begitu emang. Yang ilmiah itu agak lain. Mungkin ada riwayat yang lain. Ya, namanya mungkin ya, mungkin bisa iya bisa tidak kan. Tidak ada yang diunggulkan dari mungkin. Fakila, lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah ada tandanya, kira-kira begitu? Apakah ada tandanya orang yang hatinya itu sudah diberikan nur? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, yakni at-tajafi andaril ghurur,
Orang yang sudah mendapatkan nur hatinya itu adalah dia sudah ada keinginan untuk menjauhi tempat yang penuh tipu daya ini, dunia begitu. Di bahasanya di sini dunia itu kalau langsung diterjemahkan menjauhi dunia, kurang greget ini. Jadi bahasanya di sini menjauhi darul ghurur. Ya, ini tempat di mana ada banyak sekali tipu daya. Wal inabatu ila daril khulud, dan juga dia kembali ke darul khulud, tempat keabadian, maksudnya adalah ke akhirat. Dia lebih memusatkan tujuan hidupnya kepada akhirat. Wal isti'dadu lil maut, dia juga kemudian bersiap diri untuk menghadapi kematian qabla nuzulil maut, sebelum kematian itu sendiri turun datang. Siap. Nah, lagi mempersiapkan. Oh, lagi mempersiapkan. Oh, yang di sini kan mempersiapkan untuk mati. Iya, Kan, mempersiapkan mati. Bukan siap mati. Bukan siap. Belum. Lagi mempersiapkan ini. Namanya siap-siap kan. Kayak misalnya mau perjalanan kemana nih kita, ke Pontianak. Lagi siap-siap nih. Siap kamu? Ya belum, lagi nyiapin sekarang nih. Faedah khatara biqalbil abdi awwala kulli syai'in, ketika sudah terbesit di dalam hati seorang hamba tadi yang sudah disebutkan itu, maka kemudian dia akan berbisik dengan dirinya sendiri, anni ajiduni, sesungguhnya aku menemukan pada diriku itu aku adalah muna'aman, orang yang diberikan nikmat, banyak sekali nikmat, bidurubin minan ni'ami alayya, ada banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepadaku. Allah. Jadi ketika orang itu sudah dapat bisikan-bisikan tadi itu dalam tanda kutip ya, atau hatinya sudah diberikan nur, lalu dia akan sadar, oh iya ya, aku ini kan sudah banyak diberikan kenikmatan. Kal haya, hidup ini nikmat, kudroh, kuasa ini adalah nikmat Allah. Akal, wal akal di sini, akal itu nikmat. Wanutki wasa, dan juga berbicara, wasail ma'ani, dan juga seluruh nikmat yang lain, asyarifah, yang mulia, waladzati, dan juga kelezatan, kenyamanan. Jadi ini semua kan nikmat semua. Kita lalu sadar seperti itu. Ma'ama yansarifu anni min durubil madori wal afat. Dan pada saat yang sama, kita juga kemudian tersadar bahwa kita ini selalu dijauhkan oleh Allah dari segala macam bahaya dan kemudorotan, dan juga penyakit-penyakit. Alhamdulillah dikasih sehat terus ya. Kok bisa ya begini ya? Kita kemudian berpikir ke sana. Wa inna lihadan ni'am, sesungguhnya nikmat-nikmat ini mun'iman, itu nikmat-nikmat itu diberikan oleh zat yang maha pemberi nikmat, yakni Allah. Iya, ini kan nikmat semuanya ini, mulai dari hidup, puasa, berpikir, berbicara, dan semuanya itu semuanya diberikan oleh Allah. Utolibuni bisyukrihi. Kalau begitu nikmat-nikmat ini kan berarti Allah itu menuntut saya untuk bersyukur. Lalu ada kesadaran seperti itu. Wa khidmatihi, dan juga harus berkhidmat dong kepada Allah. Sewajarnya kan begitu kan? Mengabdi kepada Allah. Kita dengan kesadaran bahwa kita dibiayai orang tua, misalnya mulai dari makannya, pakaiannya, biaya sekolah, semuanya, dengan kesadaran itu maka seharusnya kita akan tergerak hati untuk berterima kasih kepada orang tua. Itu contohnya ya. Kemudian kita mengabdikan diri kepada orang tua. Demikian pula kita sadar kehidupan ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan sehat, dijauhkan dari mudarat, itu semuanya nikmat dari Allah. Maka oh iya ya, kita harus bersyukur. Terbesit dalam hatinya tuh. Saya harus kemudian melayani Allah, berkhidmat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Fa in ghafaltu an dzalika, kalau aku lalai dari hal itu, fayuzilu anni ni'matahu, maka Allah nanti akan menghilangkan nikmat itu. Wa yudhikuni, iya, kemudian Allah cabut tadi itu nikmatnya nanti. Wa yudhikuni ba'sahu wa niqamatahu, pakai qaf itu ya, wa niqamatahu, bukan nikmat tapi niqamah. Kemudian Allah itu nanti akan memberikan azab dan juga memberikan siksanya nanti. Wa qad ba'atsa ilayya, di sisi lain juga sudah diutus kepadaku rasulan, seorang rasul, jelas sekali ayyadahu bil mu'jizat, yang diberikan mukjizat al-khariqi lil adati, yang mana mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, artinya di luar kebiasaan, tidak taat pada hukum adat, tidak taat atau tidak tunduk dengan kebiasaan, dengan hukum adat, al-kharijati an maqduril bashar, dan juga keluar dari kebiasaan manusia atau luar biasa lah ya. Oh iya ya, ini kenikmatan dari Allah. Berarti kan Allah nuntut kita untuk bersyukur, untuk berkhidmat kepada Allah. Kalau tidak berkhidmat, kenapa emangnya?
ya nanti dapat siksa dari Allah. Allah cabut ini nikmatnya nanti. Di sisi lain juga, oh iya ya, kan sudah diutus kepadaku seorang Rasul. Tanda-tandanya Rasul sudah banyak sekali. Beliau adalah orang yang luar biasa, mukjizatnya sudah jelas juga sampai kepada kita. Terbesit seperti itu, wa akhbaruni bi anna li rabban, yang mana beliau yakni Rasulullah itu telah memberikan kabar kepadaku bahwa aku itu punya Tuhan, bahwa kita semua ini memiliki Tuhan jalla dzikruhu, yang mana sebutannya itu sangat jelas sekali, yakni Qadiron, Allah itu maha kuasa, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, muridan, maha berkehendak, mutakalliman, maha berbicara, ya'muru wa yanha, yang mana Allah itu memberikan perintah dan memberikan larangan. Qadiron ala ayyu akiba in asaituhu, Allah itu sanggup kok, sangat mampu sekali Allah itu untuk memberikan siksa seandainya aku itu bermaksiat. Wa yuthibu in ata'tuhu, dan juga memberikan pahala, memberikan ganjaran kalau aku itu taat. Aliman, Allah itu tahu bi asrori, terhadap apa yang terbesit di dalam hatiku. Atau rahasia-rahasia aku itu Allah semua tahu. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan juga Allah itu mengetahui apa yang terbesit di dalam pikiranku. Wa qad wa'ada, dan Allah juga telah memberikan wa'ad wa au'ad ataupun wa'id, janji dan ancaman. Allah menjanjikan kalau kita taat masuk surga, kalau kita tidak taat ya Allah sudah mengancam akan dimasukkan ke neraka. Wa amaru bil tizami qawanin asy-syara'. Dan juga Allah itu memerintahkan kita untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Fayaqu fi qalbihi annahu mumkin. Allah kan dah tahu nih semuanya nih. Allah tuh maha kuasa. Lalu Allah memerintahkan kita untuk itu. Berarti kalau begitu itu kan mungkin kita lakukan, gitu kira-kira lah. Iya. Fayaqu, maka terbesit fi qalbihi, dalam hatinya abdun, hamba itu, annahu mumkinun. Oh iya, berarti itu mungkin kita lakukan. Lastihalata lidzalika fil aql, karena itu bukan sesuatu yang mustahil menurut akal. Bi awwalil badihati, secara badihi. Secara badihi, secara aksiomatik. Pasti. Hah? Secara pasti. Secara pasti dan ya langsung kita pahami lah, gitu kira-kira. Gampang sekali kalau gitu kita pahami. Ya Allah yang merintah kok, itu menunjukkan bahwa kita pasti mampu, gitu. Gitulah kira-kira. Fa yakhufu ala nafsihi, kemudian dia takut atas dirinya sendiri, inda dzalika, pada kondisi itu. Fa yafza'u, dan kemudian dia merasa khawatir. Oh iya, ini nanti gimana ya kalau saya tidak ya? Kalau saya masih lengah, masih santai-santai aja, terbesit kekhawatiran seperti itu. Nah, kekhawatiran itu fahada khatirul faza, itu disebut khatirul faza, yakni kekhawatiran apa? Rasa takut yang terbesit di dalam hati kita. Khatir ini kan kemudian jadi bahasa Indonesia khawatir. Besitan di dalam hati. Rasa takut yang terbesit di dalam hati. Alladzi yunabbihul abda, yang mana rasa khawatir seperti tadi itu akan menyadarkan kepada seorang hamba, wa yulzimuhu hujjah, kemudian rasa khawatir itu memotivasi, memberikan dalil kepada kita. Harus bisa kita, harus bisa. Bagaimana caranya kita kemudian mendapatkan hujjah. Wa yaqta'u anhu al-ma'dzirata. Kemudian ketika kita merasa khawatir seperti itu, kemudian terputus halangan-halangan, rintangan-rintangan, apapun ujiannya akan saya hadapi, kira-kira begitu. Karena sudah punya tekad. Wa yuz'ijuhu ilan nadhari wal istidlali. Kemudian dia juga rasa khawatir itu memotivasi kita untuk terus berpikir dan untuk mencari dalil, merenung. Wa yahtaju al-abdu. Maka kemudian bangkitlah seorang hamba itu indalika, pada kondisi itu. Kemudian wayaqalaku wayanzuru fi tariqil khalas. Kemudian dia mencari rasa aman, atau dia mencari jalan yang lurus, jalan yang selamat. Dia pikirkan caranya, dia selalu merenungi caranya, wa husulil aman, dan cara untuk memperoleh keamanan lahu bagi seorang hamba itu mimma waqa'a biqalbihi, dari apa yang terbesit dalam hatinya. Tadi kan dalam hatinya dia khawatir nih. Iya, kalau saya tidak taat nanti gimana ya? Maka dia akan carikan alasan. Oh, berarti harus sholat misalnya. Iya, harus sholat. Tapi saya malas, enggak, harus bisa gitu. Jadi selalu dicarikan alasan. Makanya ada kalimat kan quote begini.
selalu ada cara bagi orang yang mau dan selalu ada alasan bagi orang yang tidak mau. Iya, iya. Jadi ini sudah posisinya dia sudah mau, maka selalu ada cara tuh Mas. Cara itu yang selalu dia pikirkan, gimana caranya, apa dalilnya supaya saya tetap termotivasi ke sana. Ausami bi'udunihi, atau apa yang telah dia dengar dengan telinganya. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhar. Dan dia tidak menemukan pada jalan selain berpikir. Biaklihi dengan hatinya. Dan dia berarti harus banyak mikir ya. Bil ilmi. Fid dalail wal istidlal. Untuk ya mencari dalil lah kira-kira begitu. Mencari dalil tentang apa? Bisonati ala soni. Mencari dalil tentang penciptaan yang dilakukan oleh sang pencipta. Artinya salah satu proses awal kita untuk semangat beribadah adalah kita itu sempat ngaji tauhid. Tahu kita itu bahwa oh iya Allah itu penciptanya. Ya kita semua tahu, cuman apa buktinya? Nah, dengan bukti ini kemudian menjadi kokoh keyakinan itu di dalam hati kita sehingga termotivasilah kita untuk melakukan ibadah itu. Liyasulalahu ilmul yakin, sehingga dia memperoleh ilmu yakin, bukan hanya yakin yang taklid aja atau ikut-ikutan aja, tapi ilmu yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu. Ya, keyakinan berdasarkan ilmu yang pondasinya adalah pengetahuan. Bima huwa maghibun. Yang mana ilmu yakin itu adalah sesuatu yang menyingkap, sesuatu yang samar, kira-kira begitulah ya. Kemudian ini bawanya kemana ini? Oh, liyahsila ya, liyahsula. Wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amaruhu wa naha. Kemudian dia akhirnya setelah belajar ilmu tauhid, dia itu mengetahui bahwa oh iya ya, betul Allah itu Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu punya Tuhan. Yang mana Tuhan itulah yang sudah kita pelajari dalam ilmu tauhid, yang the real of God, yang betul-betul Tuhan. Dialah yang memberikan kita tugas ini untuk beribadah kepada Allah, yang memberikan kita tanggung jawab syariat, yang memerintahkan kita, dan juga dialah yang melarang kita. Nah, ini adalah proses awal orang itu tergerak untuk melakukan ibadah. Fasenya itu. Fasenya seperti, tapi ini belum masuk ke akobahnya, belum masuk ke rintangannya. Belum. Jadi belum belajar tauhid, kira-kira begitu. Iya, belum iya. belajar fikih. Baru terbesit, oh iya ya Allah, saya ini kan banyak nikmat sudah. Hidup ini nikmat, kekayaan saya nikmat, istri, sehat saya, kemudian saya selalu dijauh. Minimal kalau tidak kaya, minimal tidak sakit gitulah. Iya. Kalaupun sakit masih ada nikmat yang lain. Oh, ini masih bisa bergerak, yang ini untung saya tidak mati gitu. Masih ada nikmat lain. Dari situ kemudian muncul kesadaran, oh iya ya, berarti ini harus saya syukuri. Saya harus bersyukur ke siapa? Ke Tuhan. Tuhan itu yang mana ya? Oh iya, saya harus belajar ilmu tauhid dulu, ilmu Tuhan dulu gitu kan. Nah, baru kemudian proses setelahnya ini dia masuk ke dunia ilmu nih. Baru di situ nanti dalam proses kita belajar ada akobah-akobahnya, rintangan-rintangannya. Nah, nanti itu akan masuk di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam cerita ini barusan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah masuk dalam fase ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan kita semua, khususnya umumnya para pendengar yang ada dimanapun kalian berada. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.